kusangka targetku memiliki tubuh sempurna begini. Shuangyu, semua kuserahkan padamu. Tenang saja, kupastikan dia mati malam ini. Semua sudah dipersiapkan. Jangan khawatir, Tuan Gu. Kita bisa pulang kapan saja. Sayang sekali, cowok ganteng. Hari ini adalah hari terakhirmu. Shuangyu dari Shadow Society, pembunuh nomor 1. Dalam wanita pembunuh, siapa dalang semua ini? Mereka sampai menyewamu untuk membunuhku. Aku tak kenal Shuangyu. Berhenti berpura-pura. Gerakanmu tadi adalah ciri khas Shuangyu. Katakan, siapa yang mengirimmu? Aku. Tuan Gu, lari. Ada penembak jitu. Susah sekali matinya. 117, sekarang giliranmu. Dia target. Komunitas bayangan, berani-beraninya. Gilda Jurang Ungu ikut campur. Wanita ini sangat menarik. Tuan Gu memang hebat. Penyelamatan heroik itu epic banget. Tampan kau jadi pembunuh, sungguh disayangkan. Pernah ada yang bilang, Anda mirip Zenziki. Siapa? Bintang film laga. Saya Nia Ziyi. Jadi pembunuh adalah hobiku. Kalau aku jadi aktor, dia sudah pasti tak punya kesempatan. Kabarnya salah. Mundur. Kamu Aku, sampaikan salamku ke Li Xingzhou. Li Xingzhou. Apa Tuan Gu? Tidak apa-apa. Sepertinya yang mau membunuhku menyewa 2 tim berbeda. Kamu baik-baik saja? Anak kecil, aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Bagaimana caramu membalasnya? Anak kecil? Aku sudah dewasa. Kalau gitu, jangan taruh nyawa dalam misi lain kali. Kamu menyelamatkanku kali ini, jadi aku lepaskan kamu. Tapi lain kali, akan kubalas penghinaan ini. Tuan Gu, Komunitas bayangan hanya menargetkan pengusaha kriminal. Kenapa aku jadi target kali ini? Apa yang terjadi? Kami dapat info Luo Zhou sebarkan berita palsu soal metode kejam Anda. Itu menarik perhatian mereka. tunggu. Luo. Zhou. Katanya sih dia masih kesal karena Anda rebut bisnisnya. Dia masih dendam, makanya dia atur pembunuhan ini. Dia pikir bisa bunuh aku. Keluar perintah akuisisi perusahaan Luo. Jiu, buat dia masuk daftar hitam. Baik. Tuan Gu, masih ada hal lain. Dari wajahmu, istrimu meninggalkanmu. Tuan Gu, istri saya masih bersamaku, tapi Anda sudah menikah. Apa? Pak Gu sudah lupa kau sembunyikan status aslimu sebagai anak haram keluarga Gu yang tak punya kekuatan. Makanya, Nyonya Besar Gu khawatir kau tak akan dapat istri. Dia habiskan 40 juta yuan untuk menjodohkanmu. 50 juta yuan. Katanya, dia sudah merebut hati Nyonya Besar Gu. Pemburu harta sepertinya rela lakukan apa demi uang. Segera urus perceraian kami. Baik, akan kuhubungi pengacara baru... Tunggu sebentar. Sebar foto-foto ini kemana-mana. Bilang aku punya simpanan, bahkan punya banyak anak haram. Pak Gu, Anda ini Hentikan dia sekarang untuk hindari masalah. mengerti. Punya simpanan dan anak haram. Foto mesum gulin memenuhi internet. Keluarga lu jadi bahan. Tertawaan semua orang. Ceraikan. Dia harus cerai sekarang. Punya simpanan setelah menikah. Penerus keluarga Gu ini sungguh pandai bermain. Aku baru pulang, sudah kena masalah perceraian. Ini tidak mungkin benar. Gulin tak seperti itu.
Dulu semua tahu, penerus Gu hanya anak haram terhina. Hanya keluarga kami terima dia. Makanya kakak bayiku ini menikah dengannya. Sekarang Gulin berulah, santunan cerai minimal segini. Kau nikahkan aku diam-diam. Ayahku sudah tiada. Dulu kami menerimamu karena kau anak mantan istri ayah dan panggil kau nona pertama. Tapi sekarang ibuku yang berkuasa di sini. Anak haram itu tak punya tempat di keluarga Gu. Untung nenek Gu memanjakannya, dia keluarkan uang besar untuk carikan dia istri. Kau tahu berapa maharnya? 50 juta. Zhang Qing, kau usir aku dulu. Biarkan aku terlantar. Jika bukan karena bos organisasi pembunuh yang menampungku, aku sudah mati di jalanan. Sekarang kau jual aku demi uang. Apa yang lucu? Aku tertawa akan keserakahanmu. Kau akan tersedak nafsumu. Kau, Lu Aning, Lu Aning, berhenti di situ. Kita belum menyelesaikan syarat perceraian. Berani berarainya kau menandatangani? Pernikahan ini bukan pilihanku sejak awal. Apa aku perlu izinmu untuk mengajukan cerai sekarang? kau? Lu Aning, kau sadar berapa banyak uang yang kau habiskan? Kau cuma pembawa sial. Tepat sekali, memang khusus melawan ibu anak jahat seperti kalian. Jangan dekati aku. Ibu, kita harus ambil kembali uang itu darinya kali ini. Jangan khawatir, jika aku bisa menjualnya sekali, aku bisa lakukan lagi. Kau pulang lalu langsung minta cerai? Ini benar-benar konyol. Mencari harta tak layak untukku. Lin, pernikahanmu dengan putri keluarga Lu diatur langsung oleh nenek. Bagaimana kau bisa bicara begitu? Aku tahu nenek hanya ingin yang terbaik untukku. Hanya dialah yang benar-benar peduli padaku. Kau bilang kami tak peduli? Kalian, begitu ibuku meninggal, kau tak sabar merebut kembali perusahaan dan membawa selingkuhan serta anak harammu. Kini malah aku yang disebut anak haram. Kalian harus lebih baik padaku. Kau. Kakak, kau harus terima kenyataan. Kau cuma anak haram, tak berdaya sekarang. Setelah bercerai, siapa mau menikah denganmu? Kau benar, aku sudah tak punya apa-apa. Kalau kalian terus desak, kalian akan menyesal. Gulin. Sudah. Hentikan pertengkaran ini. Lin, jika kau tak mau bersama Nona Lu, apa kau punya orang lain? Tak ada yang kucintai, tapi satu orang menarik perhatianku. Wah, siapa yang menghinaku dari belakang? Astaga, siapa yang menghinaku dari belakang? Lain kali jangan pertaruhkan nyawamu hanya untuk menyelesaikan misi. Pasti bajingan itu akan kubunuh dia cepat atau lambat. Misi darurat cepat kemari. Kirim waktu dan tempatnya. Mau kemana? Makan malam dulu sebelum pergi? Ini bukan sekadar makan malam. Apa yang kau taruh di makanan? Ada masalah apa? Lu Aning, jaga ucapanmu. Ibuku sedang berbaik hati mengajakmu makan. Baik hati mengajakku makan. Aku tak lupa bagaimana saat umur 8 tahun aku diusir dari rumah karena memecah satu mangkuk dan membiarkanku rebutan makanan dengan anjing. Tunggu sebentar, karena kau akan pergi, bantu aku antarkan barang. Ini anggur spesial untuk Tuan Li dari properti Hong Xing, bantu aku antarkan. Dia sering membantu ayahmu sebelumnya, anggap ini bantu ayahmu. Sudah kuduga, gadis itu tak akan tertipu, makanya kulapisi kotak dengan obat perangsang yang kuat, efeknya sangat kuat. Sentuhan kecil saja sudah bisa memicu khasiatnya. Saat dia menemui Tuan Li, obat itu sudah bekerja. Setelah dia puas dengannya, aku bisa mendapatkan 10 juta dari Tuan Li. Jangan khawatir, aku tak akan bunuh kalian. Akan kutunggu dengan sabar untuk rebut kembali keluarga Lu, lalu akan kulihat kalian kehilangan segalanya.
Mengapa semua target pembunuhan? Sekarang sebegitu seksi. Target misi ini adalah keluarga Gu. Keluarga Gu terlihat berbisnis perhiasan, tapi diam-diam cuci uang. Bos, ingin kita mulai dari anak haram yang lemah. Keluarga Gu yang mana? Keluarga Gu yang mana lagi? Yang paling berkuasa di ibu kota. Kali ini target kita anak haram, keluarga Gu bernama Gulin. Tunggu, namanya siapa? Gulin. Ada masalah apa? Bagus. Ternyata memang mantan suami selingkuh yang berandalan. Sayang, hari ini darahnya akan kupersembahkan untukmu. Apa hanya perasaanku? Kenapa rasanya tubuhku makin panas? Berikan handuknya. Baik, Pak. Kau, Dia orang yang kemarin, kan? Namanya Gulin. Jadi, dia mantan suami brengsekku. anak kecil, kenapa belum menyerah? Mau aku menyerah, kecuali kau sudah mati. Jelas-jelas seorang konglomerat. Tapi pura-pura jadi anak haram tak berdaya. Pria licik. Kenapa kau sangat ingin membunuhku? Kalau ada yang membayar, kau pasti mati. Ada apa denganmu? Aku sudah lapis obat perangsang di kotak. Sekali sentuh saja, langsung bereaksi. Shuangyu, jangan bergerak. Kau dibius. Panas sekali. Kenapa panas sekali? Kamu juga panas. Omong kosong. Kau yang begini, pria manapun juga. Shuangyu, jangan goda aku lagi. Bantu aku. Kenapa sakit sekali? Selamat pagi. Tadi malam kau, aku, kita. Kenapa harus mantan suami brengsek ini? Semalam hanya selingkuh biasa. Lupakan saja tuanku. Kau tak punya hari nurani, kau cuma memanfaatkanku lalu membuangku. Kau dibius kemarin, aku membantumu melewatinya. Dibius? Benar. Meski tubuh Gulin bagus, aku tak akan menggoda dia seperti itu. Karena kau mau keluar, antarkan paket ini untukku. Obatnya pasti ada di kotak itu. Untung cepat kubuang, kalau tidak efeknya bisa lebih parah dari semalam. Hei, mau kemana? Kau sungguh tak mau bertanggung jawab? Aku mau cari perhitungan dengan orang lain. Hei. Halo, Tuan Gu, Nyonya Besar Gu meminta Anda segera pulang. ada apa? Beliau bertanya, siapa wanita semalam itu? Nenek memata-mataiku. Berlutut. Lututku sakit. Jelaskan alasanmu. Apakah dia wanita yang kau bilang menarik perhatianmu? Ya, Asisten Zhang sudah memberitahuku. Kamu bertemu wanita itu cuma 2 kali. Kalian tak saling kenal. Siapa tahu motifnya. dia tetap lebih baik daripada pemburu harta yang minta 50 juta. Kamu, baiklah, bawa wanita itu ke sini. Untuk kulihat jika tidak menikah lagi dengan Aning. Nenek, temukan dia. Aku harus menemukan Shuangyu. Tuan Gu, Shuangyu, sangat sulit dilacak. Tetap cari dia. Kalau tidak, aku harus menikah lagi dengan pemburu harta itu. Selain itu, Tuan Gu, soal Luoju itu, Ada apa dengannya? tim kita sudah membekukan semua saluran keuangan Luoju. Baik, aku mengerti. Tak berguna, semua tak berguna. Bahkan Shuangyo dari komunitas bayangan juga gagal membunuhnya. Gulin sulit sekali dibunuh. Gulin memutus semua sumber dana kita. Sekarang tak ada perusahaan di dunia yang berani hubungi kita. Gulin, kau akan membayarnya. Lu Qingqing, Jiang Qing, keluar sekarang juga. Ribut-ribut apa ini? Kau meracuniku, lalu mengirimku ke rumah Pak Li. Rencana licik sekali. Aku tak mengerti maksudmu. Lu Aning, lepaskan ibuku. Tidak masalah kalau kau tuli,
Asal mulutmu tetap bekerja. Mulai sekarang, kau hanya perlu berteriak. Kau kira aku tak punya rencana cadangan? Baiklah, kebetulan aku sudah lama tak berolahraga. Anggap saja ini olahraga pagiku. Ibu, hari ini kita harus mengirimnya ke ranjang Pak Li. Kita tak bisa kembalikan 10 juta ini. Jangan khawatir. Semua, serang, tangkap dia. Bagaimana mungkin? Bukankah dia cuman seorang gadis manja? Dari mana dia belajar jurus itu? Ibu. Kalian bisa coba sendiri. Berdiri sekarang juga, Pak Li sudah tegaskan. Jika hari ini dia tak melihatnya, kita semua akan mati. Sepertinya aku harus musnahkan sumber masalahnya. Lebih baik langsung ikuti rencana mereka untuk diantar ke Pak Tua itu, lalu ku habisi dia. Apalagi yang kau tunggu, ikat dia. Tuan Gu, saya tidak bisa melacak Shuang Yu. Dia terlalu misterius, tidak ada jejaknya dimanapun. Lalu kenapa kamu kembali? Terus cari. Jika saya tidak bisa menemukannya, nenek ingin saya menikah lagi dengan si pemburu harta itu. Kalau begitu, kau jangan pulang lagi. Tentang mantan istrimu, saya dapat informasi katanya dia diculik untuk menyenangkan Tuan Li dari properti Hongxing. Dia memang pemburu harta, baru saja bercerai. Dia sudah terlibat dengan pria lain, saya tidak mau dengar tentangnya lagi. Baik. Cukup. Jaga ucapanmu. Nenek, kenapa berada di sini? Kamu anak, tidak tahu diri saat kamu di luar negeri dan Gu Chen tidak berguna. Gadis itu merawatku setiap hari. Sekarang dia dalam masalah. Kamu harus membantunya. Nenek, saya? Kamu, jika menolak, saya bukan nenekmu lagi. Baik. Kakak, siapkan mobilnya. Segera. Berakting memang melelahkan. Halo cantik, akhirnya kau bangun. Kau berpakaian dengan begitu santai. Ini mempermudah urusan kita. Ini memang mempermudah aku bertindak. Ah, pengawal. Mari kita lihat seperti apa mantan istriku. Berani-beraninya kau sentuh istriku. Tuan Gu, kita bertemu lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Jadi kamu mantan istri pemburu hartaku. Jadi kau adalah mantan istri pemburu hartaku? Apa maksudmu, Tuan Gu? Aku tidak mengerti. Kenapa Gulin bahas ini sekarang? Jawab pertanyaanku. Dia tak boleh tahu. Aku mantan istrinya. Anggota komunitas bayangan yang ketahuan harus pergi untuk lindungi organisasi. Kenapa? Kau selalu menganggap semua wanita yang kau temui adalah istrimu. Jangan berakting lagi. Nenek suruh aku selamatkan si wanita matre itu, tapi yang ada malah kau. Nenek Gu ternyata tahu aku dalam bahaya. Makanya dia kirim Gulin untuk menyelamatkanku. Tuan Gu, siapa yang menetapkan kalau cuma mantan istrimu yang boleh datang kemari? Dia juga ada di sini. Kenapa tak bilang dia mantan istrimu? Tuan Gu, tolong aku. Terima kasih Tuan Gu. Itu targetku. Gulin. Pak Li yang berandalan itu adalah target pembunuhanku. Karena itu aku datang hari ini. Hanya misi. Lalu, apalagi Tuan Gu tak terlihat lagi curiga kalau aku adalah mantan istrimu. Malah terkesan kau lagi menggodaku. Kalau ku bilang iya, bagaimana? Tidak apa-apa. Apakah Tuan Gu belum pernah dengar? Kalau pembunuh paling suka dengan sensasi menggoda orang lain. Mari kita nikmati sensasi itu sampai akhir. Apa yang kau mau? Kau tinggal buat jadi pengawalku. Apa? Di keluarga Gu, sekarang aku berperan sebagai anak haram tak berdaya. Jika adik laki-lakiku, ibu tiri, atau musuh mengirim orang untuk membunuhku, aku tak bisa hadapi sendiri. Baik, bawa wanita itu ke sini untuk kulihat. Jika tidak, menikah lagi dengan Aning. Shuang Yu harus tinggal. Aku tak mau kawin lagi dengan pemburu harta itu. Kenapa kau sembunyikan identitasmu? Kau takut pada keluarga Gu? Sungguh,
Kau, pemimpin Luomeng, cuma perlu satu jari untuk menghancurkan mereka. Sekarang belum bisa kuberitahu. Tapi aku harus sembunyikan identitas. Jika aku bertindak, mereka akan curiga. Jadi aku butuh pengawal. Aku tak mau jadi pengawal iblis. Iblis? Di dunia bisnis? Ya, pemimpin Luomeng katanya bisa lakukan apa saja demi keuntungan. Itu sudah tersebar. Shuang Yong, kenapa aku tak sadar kau begitu naif? Apa maksudmu? Maksudku, kau dan organisasi di belakangmu sedang dimanfaatkan. Apa yang kau dengar? Sengaja menyebarkan rumorku demi memanfaatkan komunitas bayangan untuk singkirkan aku? Tidak mungkin. Kalau begitu, tetaplah di sampingku dan buktikan apakah aku benar. Iblis dunia bisnis seperti rumor. Jika tidak, kau bantu aku satu hal. Jika iya, maka... Kau pikir aku percaya? Tidak percaya atau kau takut? Lagi pula, jadi pengawalku sangat berbahaya. Omong kosong. Apa aku takut? Jika kau benar seperti rumor, akan kubunuh kau. Baik, kita punya banyak waktu untuk membuktikan, tapi kau harus ikut aku sekarang. Cari tahu siapa yang menyebarkan rumor kalau pemimpin Lumeng adalah pebisnis kotor. Aku ingin tahu siapa yang memanfaatkan organisasi kita sebagai pion. Mike. Selamat siang, Tuan Gu. Mereka? Tenang, ini butik milik Luomeng. Mereka tahu identitasku. Ambil gaun termahal dari toko ini. Baik, Pak. Bukannya kau mau kutemani menghadiri pesta? Kenapa bawa aku ke butik? Untuk acara penting, penampilan harus sempurna. Tuan Gu, ini desain eksklusif. Perancang Prancis untuk Ratu. Edisi terbatas satu-satunya. Aku tak butuh ini. Tidak apanya. Tampil menawan dan menahan. Wanita lain mendekatiku juga tugas pengawal. Ganti sekarang. Halo. Aning baik-baik saja. Pak tua dari Properti Hongxing itu tak melukainya, kan? Nenek tenang saja. Saat aku tiba, hanya lihat si bodoh itu, si pemburu harta, hilang tanpa jejak. Pemburu harta? Kurang ajar. Nanti di pesta akan kuhajar kau. Baik, bukan nenek yang selalu minta temui pacarku, akan kubawa malam ini. Aku mau lihat penggoda macam apa dia. Mungkin sebaiknya aku ganti baju sendiri. Gaun ini terlalu panjang. Cik, tidak cocok untuk misi pembunuhanku. Aha, dia hanya bercanda. Gaun ini sangat cocok untukmu. Kita ambil yang ini, aku akan cari aksesorisnya. Aku tetap merasa tak cocok untukku. Gaun ini seperti dibuat khusus untukmu. Kamu tidak lihat Tuan Gu tadi, sangat terpesona. Nggak segitunya juga. Hei, itu Lu Aning, kan? Benar itu dia. Akhirnya aku temukan. Ayo, kau kira tidak pulang. Aku tidak bisa menemukanmu. Kau buat aku rugi. 10 juta sia-sia. Luar biasa, hewan dilarang masuk kemari. Tapi masih ada suara gonggongan. Lu Aning. 10 juta yang kalian sebut tadi. Cuma uang yang kau dapat dengan mengirimku ke ranjang Tuan Li, kan? Kau bahkan tidak mau berpura-pura lagi. Aning, mana boleh bicara seperti itu? 10 juta ini, kan mas kawin dari Tuan Li. Dia tidak mempermasalahkan. Pernikahan pertamamu masih memberi sebanyak ini. Harusnya kamu bersyukur. Tadi ibu terlalu emosi. Untuk janda sepertimu bisa dekat dengan Tuan Li sudah suatu kehormatan bagimu. Cing-cing. Ibu, ucapanku tak salah. Lu Aning cuma wanita murahan yang dilahirkan tapi tidak dididik baik. Penampilannya terlihat begitu polos, entah berapa bebas kehidupan malamnya. Aku penasaran berapa banyak pria yang tidur dengannya. Cing-cing, kau baik-baik saja? Nah, beraninya kau pukul aku. Kau? Bersyukurlah aku tidak memukul wanita. Siapa engkau ini sampai berani perlakukan aku begini? Kau? Tunggu. Kau anak haram dari keluarga Gu, kan? Anak haram yang punya kuasa dan pengaruh, tak berhak berlagak sombong di depanku. Percaya tidak? Jika aku mau menghajarmu, sekarang juga keluarga Gu pun tak berani mengusikku. Aku percaya, tentu saja percaya. Silakan, bunuh saja aku. Kalian berdua, pasangan sampah, benar-benar tak tahu malu. Terima kasih ingatkan aku, keluarga Gu masih berutang pada keluarga Lu biaya perceraian, ya kan? Biaya perceraian? Apa maksudmu? Gulin, bukannya kau memintaku menemanimu ke perjamuan? Ayo pergi, hampir ketahuan. Lu Cing-cing, hampir bocorkan rahasia. Tunggu deh, baju yang kau pakai itu, aku mau lepas sekarang.
orang kampung. Dia baru saja rampas bajumu. Kenapa tak kau rebut kembali? Kenapa mengalah padanya? Baik, karena kau sangat menyukainya, kau ambil saja. Aku ingin lihat bagaimana caramu membalas orang lain. Kapan aku bilang mau bantu kau? Atau maksudmu, kau akan diam saja saat rekanmu ditindas? Tentu tidak. Apa yang kau katakan padanya? Nikmati saja acaranya. Halo, CEO kami sudah membelinya untuk hadiah orang spesial. Barang ini tidak dijual lagi. CEO, sepengetahuanku mal di sini milik grup Luomeng. Apakah CEO yang kau bilang adalah CEO grup Lomon? Benar. Anda jangan panik. Gaun ini dibeli oleh CEO khusus untukmu. Apa? CEO grup Luomeng memberiku hadiah? Cing-cing, kapan kamu kenal dengan CEO grup Luomeng? Cepat, aku harus segera memakai gaun ini untuk berterima kasih langsung. Apa yang kamu lakukan? Kamu kenapa sih? Aku akan minta CEO memecatmu sekarang. Aku hanya menjalankan perintah CEO. Apa maksudmu? CEO bilang, karena kamu suka merebut milik orang, maka sampah seperti ini paling cocok untukmu. Apa kau bilang? Oh, baiklah, kalian akan menyesal. Ayo pergi, Bu. Gaun ini mahal harganya. Menarik kan? Kuanggap ini bantuan. Gulin, kenapa kau bawa aku pulang? Bukannya kita ada jamuan? Benar. Hari ini jamuan ulang tahun ayahku, tapi sebenarnya tujuan utamaku adalah memperkenalkanmu ke nenek. Nenek, jika bertemu nenekku, identitas asliku akan terbongkar. Tidak bisa. Aku tidak mau bertemu. Selamat datang di keluarga Gu. Ya ampun, aku tak boleh membiarkan anggota keluargaku melihatku. Mereka akan langsung mengenaliku. Gulin, apa yang kau lakukan di sini? Membawakanmu kejutan ulang tahun. Jadi Mini pasti anak haram keluarga Gu. Sejak kapan anak haram diajak ke acara resmi? Kabarnya pewaris Gu menyimpan selingkuhan dan mengasuh anak rahasia. Memalukan. Gulin, pergi. Kau tak diterima di sini. Lin, kau pulang dulu. Jangan buat ayahmu marah. Tenang, aku bawa hadiah spesial. Gulin, jelaskan ini. Hari ini juga, hari kematian ibuku. Kubawa dia ke sini untuk merayakan ulang tahunmu. Cepat usir mereka. Kulihat siapa yang berani. Di ulang tahun ibuku, kau berselingkuh dengan selingkuhanmu di rumahnya sendiri. Dia mati karena malu. Ini akan kubuat kalian mengingat hari ini selamanya. Dusta, itu tak benar. Bersumpahlah di depan fotonya kalau berani. Bocah tak tahu terima kasih. Lu Aning. Lu Aning. Ya ampun. Kalian saling kenal? Lu Aning, bukankah itu nama mantan istri pencari hartaku? Aku tidak kenal dia. Aku hanya pengawal. Tidak mungkin kenal orang seperti CEO grup Goodies. Ternyata aku salah mengenali orang. Dia cuma pengawal. Sudah kuduga. Lu Aning sudah bercerai dengan Gulin sejak awal. Mana mungkin ada di sini. Baik, kau cuma pengawal. Berani membuat masalah di kediaman Gu. Lepaskan. Hebat kau. Beraninya kau lancang padaku. Jangan paksa aku menghajar kalian di hari kematian ibuku. Ayah baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Baik, pengawal. Keluarkan mereka. Maju. Siapa yang berani sentuh cucuku? Ibu, kenapa kau datang? Nenek. Kalau aku tak datang, cucuku sudah ditindas. Tanpa ampun. Ibu, kenapa Anda berkata begitu? Gawat. Aku tidak boleh biarkan nenekku melihatku. Siapa kamu? Gawat. Aku tak boleh membiarkan nenekku melihatku. Aku harus ke kamar mandi. Dasar nakal. Apa gadis itu? Kekasihmu? Dia bahkan tak mau menemuiku. Sepertinya kau harus kembali menikah lagi dengan Aning. Nenek, aku... Tuan Gu, rahasia keluarga Gu yang kau minta sudah kami selidiki. Nenek, aku harus urus sesuatu. Akan kupastikan dia menemuimu nanti. Hei, dasar bocah tengik. Tuan Gu, hasilnya menunjukkan ada ruang rahasia di kediaman Gu. Selama ini, dokumen rahasia keluarga Gu disimpan di sana. Kita mungkin bisa mengungkap kebenaran tentang kematian Nyonya. Aku tak pernah percaya kematian ibuku adalah kecelakaan. Karena itulah aku menyamar dengan identitas saat ini. Akhirnya, ada petunjuk. Kita harus temukan ruang itu. Ruang itu memerlukan sidik jari keluarga Gu.
Kau tinggal di luar negeri bertahun-tahun. Mereka mungkin tak pernah merekam sidik jarimu. Kita akan cari cara. Baik, belakangan ini, Anda harus lebih hati-hati. Sejak kau masukkan Luojiu ke daftar hitam, dia ingin balas dendam padamu. Luojiu. Gawat gas bius. Gu Guoqiang ini memang sangat licik. Dia menyembunyikan ruang rahasia dengan menyamarkannya sebagai kamar tamu. Tak ada yang menyangka ruang itu ada di sini. Shuang Yu. Shuang Yu. Wah, maaf. Aku tidak tahu kamu sedang ganti baju. Kamu masuk tanpa izin? Tuan Gu mau jadi berandalan? Kenapa tiba-tiba kabur dari pesta siang tadi? Kecuali ada yang tak mau kau temui di sini. Bukan begitu. Tuan Gu, jangan-jangan kamu ingin merayuku? Tidak. Aku datang untuk memperingatkanmu. Minuman sudah dicampur obat. Para pembunuh ini datang untuk membunuhmu. Tapi mereka tak seberapa. Mudah ku hadapi. Apakah ada orang di dalam? Nenek Gu? Jangan sampai nenek melihatku. Jika tidak, habislah sudah. Suara berisik tadi. Mungkinkah ada pencuri? Cepat masuk dan periksa. Aku tak pernah menyangka menikah ke keluarga Gu akan berguna seperti ini. Mereka tak anggap aku orang luar sampai daftarkan sidik jariku. Ini... Nyonya besar, tak ada orang mencurigakan? Nyonya besar, aku juga tak menemukannya. Aneh sekali. Apa yang kau lakukan? Aku khawatir nenek Gu masuk dan melihat kita bersama akan salah paham. Tempat apa ini? Oh, aku tak sengaja temukan ruang rahasia ini. Jadi, ini ruang rahasia keluarga Gu lebih mudah ditemukan dari perkiraan. Ruang rahasia keluarga Gu hanya bisa dibuka anggota keluarga. Tapi, sepertinya tadi kulihat kau membukanya dengan sidik jarimu. Siapa sebenarnya dirimu? Bagaimana kau ada kode akses ruang rahasia keluarga Gu? Apakah Tuan Gu sudah lupa kalau aku ini pembunuh bayaran? Membuka kunci ruangan rahasia bagaikan naluri bagiku? Pembunuh zaman sekarang bisa sehebat ini? Kalau begini saja tak bisa, sudah ratusan kali aku tewas. Cukup, kita keluar setelah nenek pergi. Tunggu. Apa yang kau cari? Kebenaran. Minggir, biar aku yang urus. Ini daftar transaksi di pasar gelap. Jadi, begini cara mereka merencanakannya. Semua ini obat terlarang, pemicu serangan jantung. Ini penyebab sebenarnya ibuku meninggal. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kebenaran terkuak. Wanita keji itu beli ini untuk memperburuk kondisi ibu. Dia akan membayarnya. Aku bersumpah. Hei, celaka, efek obatnya kambuh lagi. Kau keracunan? Tak apa, jangan khawatir. Kupanggilkan dokter. Jangan, sudah malam. Jangan beritahu keluarga Gu. Aku begini karena teringat. Tadi ada orang yang mau membunuhku. Kakiku lemas, untung ada kamu. Iya, kakimu lemas. Lebih baik kau, jangan sampai ada efek samping. Nanti para gebetanmu bakal serang aku. Tuduh aku tak becus melindungimu. Apa yang kau katakan? Cukup, kupapah kau untuk istirahat. Oh, ya, nanti kau datang beres-beres. Pastikan tak ada yang tahu. Kita masuk ke ruang rahasia ini. Baik, ayo. Pasti tidak salah, kelincahan setinggi itu hanya mungkin milik Shuang Yu. Tak kusangka, Shuang Yu ternyata bersekutu dengan CEO Luo Meng. Tapi yang membingungkan adalah mengapa keduanya terlihat di perkebunan keluarga Gu. Apa? Keluarga Gu? Mungkinkah identitas asli CEO Luo Meng adalah salah satu anggota keluarga Gu? Shuang Yu, masalah yang kau minta ku selidiki sudah ada jawaban. Isu tentang transaksi ilegal CEO Luo Meng memang ada yang sengaja diperbesar dan dipalsukan. Mereka berani memanfaatkan organisasi kita untuk dendam pribadi. Mereka akan membayar mahal untuk ini. Ada dua dalang di balik ini, keduanya ditekan oleh grup Luo Meng. Ini mereka bersatu untuk menyingkirkan CEO Luo Meng. Bahkan pembunuhan ini adalah skema mereka. Aku mau tahu siapa yang berani memanfaatkanku. Yang satu bernama Luo Ju, dalang utamanya. Satunya lagi adalah Gu Guoqiang. Gu Guoqiang? Bukankah dia ayahnya Gulin? Ternyata sama seperti dugaanku. Kau siapa? Gulin? Bukannya kau istirahat di kamar? Berhenti. Kau mau membangunkan seluruh keluarga Gu? Dia adalah CEO Luo Meng. Tenang, dia ada di pihak kita.
Nah, kamu sangat protektif. Jika terus memanggilku begitu, kau akan kulempar dari jendela. Wajahmu tampak polos, tapi temperamental. Kau Pei. Tadi kau bilang, semua terjadi sesuai prediksimu. Apa maksudmu? Kau sudah tahu, ayahmu terlibat dalam pembunuhan Presiden Lomon. Sejak tahu dia dan Lin Weiwei bertanggung jawab atas kematian ibuku, ikatan ayah anak antara kami selamanya. Setelah mendirikan Lomon, semua industri di bawah grup Gu mendapat tekanan dariku. Saat terpojok, dia bersekutu dengan Luo Jiu. Aku tidak heran. Tapi bahwa dia mengantisipasi ini. Kau berjanji akan membantuku untuk satu hal. Ingat, Kapan aku... sekarang kau tahu, gambaran konglomerat kejam ini hanya rumor. Bukankah sudah saatnya kau menepati janjimu? Apa yang kau mau aku lakukan? Bunuh Lin Weiwei. Bunuh ibu tirimu. Gulin, kau gila? Kamu pembunuh bayaran. Kau harus lebih profesional dariku. Kalau kau tak bisa menanganinya, aku cari orang lain. Aku hanya bunuh pengusaha korup. Tapi aku bisa bantu kumpulkan bukti tentang ibu tirimu membunuh ibumu. Aku tak bisa tunggu lagi. Percayalah padaku. Mari tanda tangani dengan tos. Lebih dari sekadar tos, kita ada urusan lain. Urusan lain? Temani aku menjenguk nenek. Aku sudah puji-puji kamu. Bilang, kau ribuan kali lebih baik dari mantan mata duitanku. Tidak. Fokus ke urusan dulu. Aku akan kumpulkan bukti. Dia kabur lagi. Bagaimana aku jelaskan ini ke nenek? Hahaha. Berdasarkan deskripsimu, CEO Lumon adalah Gulin. Guru Ju, kau kenal Gulin ini? Masa aku tak kenal dia? Dia playboy terkenal di ibu kota. Anak haram Gu Guoqiang. Siapa sangka CEO Lumon ternyata adalah dia, Gu Guoqiang. Gu Guoqiang tak akan kau sangka. Orang yang ingin kau bunuh ini adalah anakmu sendiri. Awasi keluarga Gu. Laporkan perkembangan secepatnya padaku. Menurut Intel, Gu Chen, putra kedua keluarga Gu, playboy pemabuk, terobsesi kaki jenjang dengan stocking hitam. Malam ini kumanfaatkan kelemahannya untuk menggali informasi tentang kematian Ibu Gulin. Wah, luar biasa. Jago minum banget. Hei ganteng, mau bersenang-senang? Cantiknya luar biasa. Kenapa sebelumnya tak pernah kulihat dia di sini? Seksi dan memesona, aku harus dapat nomornya. Tapi wanita itu sudah target terbaru, Tuan Muda Gu. Sayang, kamu terlihat anehnya, mirip denganku. Sial, apa dia mengenaliku? Kamu mirip gadis impianku. Bodoh. Apa katamu? Pasti salah dengar Tuan. Ayo Tuan Gu, mari bersulang. Sudah lama ku kagumi. Tetap fokus, harus dapat jawaban tentang cara Ibu Gulin benar-benar meninggal. Apa? Dia merayunya untuk dapat bukti dari Tuan Muda kedua soal pembunuhan nyonya, rayuan efektif ke putra kedua. Kenapa tak hentikan dia? Sudah dicoba, malah dipukuli. Segera cari tahu di bar mana Gu Chen sekarang. Halo Tuan Gu, saya menemukan bar milik putra kedua dari Tuan Muda. Ini klub pribadi yang sering dikunjungi pengusaha kaya. Katanya mereka main pergamekan yang cukup vulgar. Shuang Yu. Tuan Muda Gu, pelan-pelan minumnya. Dia memang tidak tahan minuman keras. Hei, cantik sekali. Mau berhubungan di mobil. Kau menyebalkan, kabarnya kakak tertua Tuan Gu masih keluarga denganmu. Aku penasaran siapa di antara kalian yang lebih berkuasa. Kau pernah melayani Gulin juga. Tapi di hatiku hanya ada kamu. Dia cuman anak haram yang tak pantas disebut-sebut. Bandingkan dia denganku buat apa? Tapi Gulin bilang, ibumu adalah wanita simpanan. Dan kau anak haram. Ibunya sendiri dipaksa bunuh diri olehmu. Omong kosong. Ibunya tidak. Kami paksa bunuh diri. Kami yang membunuhnya. Ibu Gulin meninggal. Pasti ada keterlibatan mereka. Ganggu aku dan anakku. Nasibmu akan lebih buruk. Tahukah kau bagaimana ibunya meninggal dalam kesengsaraan?
Dia menghina ibuku, jadi ibuku memasukkan obat ke makanannya, memicu gagal jantung. Akhirnya dia mati karena amarah. Kenapa ada orang sejahat itu? Gulin akan mengalami nasib yang sama, bahkan lebih buruk. Akan kuperlihatkan siapa yang lebih berkuasa. Kau bukan orang sembarangan. Terlambat untuk sadar sekarang. Sangat terlambat. Penjaga, segera ke sini. Sampah tak berguna. Berani bandingkan dengan Gulin? Mending tidur daripada berkomplot. Nah, inikah adik kesayanganku? Pantasan mobilnya berguncang keras tadi. Siapa gerangan? Kakak, berpakaian begini di malam hari. Jadi bartender sekarang? Gigi, menjauhlah, nanti tertular penyakit. Sungguh, tidur dengan banyak pria. Memang kotor. Kini, bahkan anak haram keluarga Gu tak mau lagi padamu? Siapa bilang aku tak mau? Gulin. Gadis baik sepertimu, jangan sembarangan sebut kata hostess dengan santai. Tak malukah kamu? Tapi dialah yang berpakaian seperti ini. Hanya bercanda. Jangan kolot begitu, berhenti berpura-pura polos, berbuat ribut saja. Cing, apa dia anak haram keluarga Gu? Tak kira dia begitu mengesankan. Mengesankan? Jangan tertipu. Dia cuma anak haram keluarga Gu. Siapa dia merasa diri cocok dengan tipe wanita sepertimu? Nona Lu, mulai sekarang, ingatlah, aku sebagai orang yang tak bisa kamu lawan. Perintah Anda, Presiden Gu... Buang semua lentera merah ini dari pandanganku. Baik, Pak. Lepaskan aku. Kenapa panggil dia Presiden Gu? Dia anak haramnya. Gu Guoqiang, berani-beraninya kau menyentuhku. Bawa dia pergi. Hei, lepaskan aku. Cing. Rencana godaan, siapa yang ajarkan trik ini? Aku bantu penyelidikanmu. Bukti perlu dikumpulkan. Kukira kau akan pakai petunjuk yang kuberi, kumpulkan bukti dengan benar. Terlalu lambat caranya. Perangkap rayuan adalah pelatihan standar untuk agen. Jika ini satu-satunya cara, lebih baik jangan bantu. Kamu. Shuang Yu, mulai berpikir sendiri. Dimengerti. Tetap tenang, Shuang Yu. Kenapa panik? Jantung berdebar? Ingat, Gulin punya banyak selir. Rayuannya yang manis, berhasil kena ke banyak wanita. Tahukah kau ibunya meninggal mengenaskan saat dia menghina ibuku? Ibu menaruh racun di makanannya, memicu serangan jantung. Dia benar-benar mati tercekik. Akan kubicarakan mereka sampai tuntas. Lihat ini. Inikah caramu mengurus proyek titipanku? Uang kita habis sia-sia. Kau sadar akan itu? Tuanku, tenanglah. Chen masih anak-anak. Jangan mengancamnya. Dia bukan. Dia sudah dewasa, berhenti memanjakannya. Setiap hari, masalah keluarga membuatku pusing. Bencana bisnis bertumpuk tiada akhir. Kau buta, Solomon. Sudah di leher kita. Eksekusi mereka diluncurkan hari ini. Siapa kau sebenarnya? Ini grup Gu. Hormat yang layak. Semua keluar. Ayah, itu selirnya Lin. Hei, lepaskan aku. Bebaskan istriku. Ayah, mereka sengaja provokasi. Kau telah melanggar semua batas. Baik, jika tak bisa kendalikan, kroni-kroni Lin, aku yang urut keamanan. Jangan buang tenaga. Dasar anak tak tahu terima kasih. Tarik kembali premanmu. Ini kerajaanku, wilayahku. Berani-beraninya kau buat kekacauan di sini? Kami punya bukti penyelundupan, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Bisa tebak berapa peluru yang kau dapat? Mustahil. Ini tak mungkin benar. Oh ya, grup Gu telah bangkrut. Apa kamu bercanda? Dan Gu, ada kabar buruk. Aku baru terima pemberitahuan. Grup Gu resmi menyatakan bangkrut. Semua rekening bank perusahaan sudah dibekukan. Grup Lumon sudah mengeluarkan pernyataan mengakuisisi grup Gu. Tempat ini sudah bukan milikmu. Apa? Grup Gu bubar? Tidak mungkin, sama sekali mustahil. Aku putra kedua keluarga Gu.
Pak Gu, mungkin kita harus mohon ampun ke CEO Lumon, minta dia mengampuni kita. Benar, aku akan cari CEO Lumon. Aku akan hadapi dia sekarang. Jangan repot-repot. Maksudmu apa? Apa kau lupa? Keluargamu diam-diam menandatangani kontrak taruhan dengan grup Lumon. Jika grup Gu gagal go public, Lumon ambil alih sepenuhnya. Bagaimana kau tahu soal perjanjian ini? Kontrak ini seharusnya hanya antara aku dan CEO Lumon. Hanya kita berdua yang tahu. Apa hubunganmu dengan CEO Lumon? Apa yang kau sembunyikan? Kamu CEO Lumon itu sendiri. Kau sudah berkali-kali mau membunuhku. Jadi, aku duduk di depanmu, masih juga tak mengenaliku. Tidak mungkin. Ini pasti tidak nyata. Gulin hanya anak haram yang tak punya hak. Berani-beraninya melawanku. Pak Gu, jangan panik dulu. Berhenti membohongi diri. Bukti ada di sini. Kenapa tak mau percaya? Alin, aku tak pernah menyiksamu. Kumohon ampuni kami, lepaskan kami. Jika aku mengampunimu, siapa yang akan ampuni ibuku? Tahukah kau bagaimana kejamnya ibunya mati? Dia menghina ibuku, jadi ibuku menaruh obat jantung di makanannya. Akhirnya dia mati karena amarah. Tidak, bukan begitu. Itu tidak benar. Aku tidak sengaja. Jadi kamu pelakunya. Dia menyamar sebagai pelayan pesta. Aku terlalu banyak minum dan bicara ngawur. Nah, buktinya sudah jelas. Apa pembelaanmu? Kan begitu. Dia benar-benar mabuk dan mengoceh tak karuan. Lepaskan aku. Itu bosku. Wewe gimana? Kita harus mendampingkan mereka. Serahkan ke polisi, biarkan hukum memutuskan hukuman mereka. Aku putra kedua keluarga Gu, jangan pegang aku. Jadi ternyata kamu... Kau mantan kakak iparku. Acen. Anakku. Hampir saja. Dia hampir membongkar identitasku. Tunggu. Bawa Gu Chen ke kamarku. Aku punya pertanyaan untuknya. Dimengerti. Ibu, akhirnya ku balas dendam untukmu. Pelaku sebenarnya sudah tertangkap. Menangkap penjahat pantat. Dirayakan. Setuju. Dasar bocah, kalau Tuan Zhang tidak memberitahu tentang insiden di perusahaan hari ini, aku masih gelap mata. Nenek, maafkan aku, tapi ayah melakukan kejahatan. Dia pantas dihukum. Kau benar, ibumu tetap menantu idealku. Ayahmu dan Lin Weiwei telah kehilangan akal melakukan tindakan ini. Dia mendapat hukuman setimpal, cucuku. Dulu kau menderita tak adil. Nenek. Di keluarga ini, orang lain tak bisa diandalkan. Kuharap kau akan membuatku bangga dan melanjutkan keturunan keluargaku. Ini permintaanku. Bawa pulang kekasih pujaanmu atau nikahi Aning lagi. Akhirnya dia mabuk. Siapa sangka dia jadi berantakan begini? Jangan berani pergi. Andai ibu masih hidup, dia pasti senang memilikimu sebagai menantu. Menantu? Apa dia tahu aku mantan istrinya? Chuang Yu, minum terus. Tambah lagi. Apa aku terlalu berpikir? Wajahmu secantik ini. Pantasan saja kau berani memelihara selir. Gulin, bangun. Minum segitu banyak. Pasti mabuk berat. Chuang Yu, akhirnya ketahuan watak aslimu. Gulin. Nenek, ada perlu apa datang? Katanya mau bawa seseorang ke sini. Mana orangnya? Lepaskan aku. Aku tuan muda kedua Gu. Kenapa ikat aku di sini? Lepaskan. Bukan kau yang dijual keluarga ke keluargaku. Perempuan itu. Apa maksudmu? Aku takkan maafkan kau. Aku belum mau Gulin tahu kalau aku mantan istrinya. Kalau kau berani bocorkan satu kata pun, kau akan menyesal. Memuakkan. Apa yang kau lakukan? Karena tak mau kerjasama. Bersiaplah menderita. Tenang, dengan keahlian pembunuh andalanku, akan kubuat kau merengek minta ampun.
Percayalah, kalau ku beritahu Gulin, kau mantan istrinya. Nenek, sudah larut malam, sebaiknya istirahat. Aku janji akan bawa dia menemuimu segera. Boleh ya? Tak lihat dia, aku tak bisa tidur. Hanya kamar ini tersisa, pasti di sini. Mari kulihat siapa perusak rumah tangga ini. Nenek. Gulin, kukira kau sudah mabuk. Sedang apa kau di sini? Sedikit alkohol tak mungkin membuatku mabuk. Di mana nenek? Kurasa tadi ku dengar suaranya. Ku berhasil menyuruhnya pergi. Nenek, sudah kukatakan tak ada orang di sini. Orang yang ingin kutemui buru-buru pergi. Aneh sekali, aku yakin ada suara di sini. Ayo kita tidur lagi. Sudah, ayo pergi. Aku tak mau nenek mengacaukan rencanaku. Apa maksudmu ini? Di perusahaan, aku tak dengar semua ucapan Guchen, tapi kurasa dia tahu rahasiamu. Makanya, aku pura-pura mabuk untuk memancingmu ke sini. Aku datang hanya karena mendengar teriakannya, hanya itu. Ada masalah dengan berteriak? Kau, bajingan keluargaku, berani menginjak kepalaku? Kalian berdua mengolokku seperti anak kecil. Bicara. Kau kenal dia, bukan? Yang ingin kau katakan di kantor tadi, apa mungkin dia sebenarnya mantan istriku? Temannya? Dia temannya? Jadi dia teman mantan istrimu? Aku pernah bertemu dengannya. Benar. Aku memang berteman dengan mantan istrimu. Lalu mengapa baru sekarang kau beritahu setelah sekian lama? Karena kau sangat membenci mantanmu. Mengaku persahabatan kita dulu akan merusak kesepakatan kita. Aku tak akan menyalahkan orang lain untuk kesalahan si pemburu harta itu. Dia tak layak dipermasalahkan. Pria yang punya selir, berani memberi ceramah tentang moral. Tunggu, Gulin. Apa yang kau lakukan pada orang tua kita? Satu pembunuh, satu lagi pencuci uang. Menurutmu apa yang terjadi? Kau? Tenang saja. Aku sendiri yang akan masukkan mereka ke penjara. Sedangkan kau, tak sabar ingin melihat tuan muda kedua Gu yang perkasa jatuh dari surga ke neraka, menjadi musuh publik. Musuh publik, terhina dan dibenci. Kaulah musuh publik sebenarnya. Aku akan tetap berkuasa di ibu kota. Kau tetap anak haram. Kau pantas diinjak-injak. Balas dendam ibuku sudah terlaksana. Berkatmu. Tapi sekarang semua sudah selesai. Kau mungkin tak butuh pengawal ini lagi. Shuang Yu, segitu ingin tinggalkan aku. Bagaimana jika aku bilang iya? Shuang Yu, bagaimana jika aku sungguh tak butuh pengawal lagi? Kalau aku mengatakan ini, apa kau benar-benar akan meninggalkanku? Kenapa aku merasa saat dia tak butuh aku lagi, ada yang hampa di dalam hati? Situasi Luojo juga belum terselesaikan. Kau tidak mau pergi? Shuang Yao, kau jatuh cinta padaku, kan? Omong kosong. Bahkan jika ada cinta, pastilah kau yang lebih dulu memulainya, Gulin. Masuk akal? Kau... Jangan lupa konferensi pers besok. Tampilkan penampilan perdana yang megah. Tuanku. Inikah maksudmu dengan penampilan megah? Itu? Karena kita kembali dengan identitas aslimu, semakin mencolok, semakin baik. Tuanku, tentang rumor bahwa kau adalah CEO Lomon, ada komentar? Lomon Group masuk 3 terbesar di dunia. Kau hanya anak haram keluarga Gu, benarkah? Masuk akal. Ida Staging, CEO Lomon yang miliuner, ada di sini. Luar biasa, Tuan Gu. Beri kami pernyataan, Tuan Gu. Tunggu, bukankah itu anak haram keluarga Gu? Ibu, lihat ini. Apa yang terjadi? Lihat itu, bukankah itu anak haram keluarga Gu? CEO Lomon, konyol. Omong kosong apa yang dilontarkan wartawan ini? Itu benar-benar dia, itu dia. Dia ternyata benar, CEO Lomon. Pantasan Lu Aning terus mengikutinya. Rupanya dia tahu pria ini miliuner. Lu Aning, aku takkan biarkan kau menang. Minggir, aku mau temui Tuan Gu. Siapa kau sampai berani halangi jalanku? Siapa yang berisik di sini? Nona Lu, seingatku kita tidak punya hubungan pribadi. Tuan Gu,
Itu tidak adil. Kita sudah bertemu beberapa kali sebelumnya. Dulu. Si anak haram rendahan berani pamer kekuasaan di hadapanku. Bukan begitu kata-katamu waktu itu? Apa yang kau omongkan? Tuan Gu, jangan dengarkan kebohongannya. Dulu, aku salah paham padamu. Apa kau menyangka dia ini anak haram atau mengira dia hina? Diam kau. Sekarang aku paham. Kau sudah tahu status Tuan Gu dan menjebakku. Kuhajar mukamu. Lepaskan. Lepaskan. Tuan Gu, perempuan ini hanya mengincar uangmu. Dia sudah bercerai masih bersamamu. Dia sengaja memecah kita berdua. Berani-beraninya teriak di depan tuanku. Pergi! Apa maksudnya ucapannya tadi? Kau percaya orang sepertinya? Kini dia tahu identitas aslimu. Pasti dia punya maksud tersembunyi. Tunggu. Kau. Nenek. Cucuku tersayang, aku sempat berpikir semalaman. Gadis yang ingin kau perkenalkan tidak bisa diandalkan. Siapa yang menolak bertemu calon mertua, kau harus bersiap menikahi Aning secepatnya. Tapi Nek, atur pertemuan dengan mantanku dan kumpulkan wartawan, akan kuumumkan perceraianku secara resmi. Selesai. Dia tak bisa memaksaku untuk menikah lagi. Tunggu. Dia mungkin juga tak mau menemuimu. Gulin. Tuan Gu sedang menunggu di kafe, kau bisa temui dia sekarang juga. Harus kudatangi dia? Ini perintah langsung, Tuan Gu. Kata Daxing, kau akan umumkan perceraian hari ini. Bet, apa ini benar? Mau jelaskan alasannya? Dasar brengsek dan antekmu. Kau tak kenal aku. Berbusana begini, sangka kau, aku tertarik wajahmu. Khas dia berkata sampah. Aku menutup diri karena biduran. Jika Tuan Gu tertular, selingkuhanmu bisa. Kejar aku. Suara itu terasa akrab, tapi asing anehnya. Kau mantan istri Tuan Gu. Siapa yang ajukan cerai? Surat cerai itu kukirim duluan. Aku yang mau keluar duluan. Tepat. Dengan bercerai begini, dapat cari dukungan baru. Lebih baik daripada selingkuh terus. Siapa yang tak puas? Saya menggelar konferensi pers ini untuk umumkan perceraian saya. Tuan Gu, kau pikir setelah kembali ke posisi di Lomon, kau takut saya akan menyelewengkan nama Anda untuk penipuan? Bagus kau sadar soal penyelesaian perceraian. Kartu ini berisi 80 juta, ambil mulai sekarang. Kita orang asing. 80 juta? Dermawan sekali Anda, Tuan Gu. Tapi jujur, uang ini lebih baik disimpan untuk anak haram Anda. Lagi pula, Anda punya banyak anak haram di luar. Kau? Sial, saya ada urusan. Saya harus... Tunggu. Sudah saya bilang, biduran itu menular. Biduran tidak menular. Saya sibuk. Akan saya ungkap sifat aslimu. Ten. Gu, kami telah menyelidik yang membeli cincin ini di ibu kota. Total ada 5 orang. Tapi 1 diantaranya tidak bisa dilacak rekamannya. Segera panggil mereka semua. Tunggu. Panggil juga Shuang Yu. Kenapa dia sengaja memanggilku ke sini? Apa dia tahu identitas asliku saat terakhir bertemu? Tenon Gu, saya harus sadar Anda tidak salah paham sebelumnya, makanya saya dipanggil kali ini. Kalian semua sebelumnya membeli desain cincin ini. Jadi cincinku tidak hilang, ada di tangannya. Coba pakai, silakan. Astaga, dia mencoba melacakku lewat cincin ini. Seseorang harus memakainya untuk mengalihkan kecurigaan. Kalau tidak, Tenenggu akan akhirnya mencurigaiku. Pak, ada sesuatu. Jari manusia bisa mengembang atau menyusut karena perubahan suhu, makanya tidak bisa pas. Benarkah? Pasti. Cuaca memengaruhi pemuaian termal. Tidak masalah. Saya punya cara sendiri. Pak, berat saya 150 pon. Kalau dipaksakan, cincin indah ini bisa rusak. Berat badanku naik belakangan. Itu mungkin penyebabnya. Apa Tenenggu menggunakan cincin untuk mencari seseorang? Pasti orang spesial yang menarik perhatiannya. Perempuan beruntung. Spesial? Omong kosong. Dia bahkan belum pernah lihat. Benar, asing sama sekali.
Jika aku pakai cincin ini, aku bisa menyamar sebagai dia. Ten, Gu, serahkan saya kepada dasnya. Saya akan pastikan iklan ini pas. Serahkan, Cincinnya sudah terpasang, Ten Gu. Cincin ini milik saya. Tampaknya Lu Qingqing bersemangat jadi mantan istri. Selamat Ten Gu, Anda dapat jodoh yang cocok. Jangan-jangan Lu Qingqing ini adalah mantan istri saya? Tidak mungkin. Lihat sendiri, cincin ini milik saya. Kau tidak layak memakainya. Astaga. Ten Gu, ini bukan, biar saya jelaskan. Mau maksa dipakai? Nekatnya orang ini melebihi tembok kota, berkedip-kedip tanpa malu. Diam kalian. Semuanya keluar. Kau pergi sana. Ten Gu, tolong dengar penjelasan saya. Ten Gu, saya bersihkan cincinnya untuk Anda. Bahkan mungkin diam-diam ganti dengan yang ukurannya pas. Tunggu dulu. Siapa bilang kita selesai? Masih ada yang mau coba? Biar saya uji. Ini tidak baik. Saat aku mencoba cincin tadi, kau terus menggangguku. Apa maumu sebenarnya? Ten Gu, aku hanya... Dia pasti menyadari tanda lahir merah di pergelanganku dan jadi curiga. Untung langsung ku hapus setelah pulang kemarin. Di mana tanda lahirmu? Apa yang kau bicarakan? Tak pernah ada tanda di pergelanganku. Jangan bohong. Ini konyol. Kau salah orang. Bukankah wanita di kafe waktu itu? Bukan dia? Aku tak bisa terus berada di sisi Gulin. Aku terlalu banyak membocorkan. Dia akhirnya akan tahu jati diriku yang sebenarnya. Aku mantan istrinya yang sangat dibencinya. Gulin, semua janji telah kutepati untukmu. Maksudmu? Kau ingin menyembunyikan identitas dan mempekerjakanku sebagai pengawal. Kini kau menunjukkan jati dirimu terbuka. Sebaiknya aku pergi. Tidak boleh. Kenapa? Menjadi pengawalmu melelahkan. Lagi pula, ulang tahunku sebentar lagi dan aku butuh istirahat. Ulang tahunmu? Ini kunci rumah yang kau berikan tadi. Ambil kembali. Selamat tinggal. Shuang Yu. Selamat tinggal, Ten Gu. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku. Aku putra kedua keluarga. Gu. Keterlaluan. Ini Tuan ke-9. Tak pernah dengar Tuan ke-9. Mungkinkah dia Tuan ke-9 yang semua bicarakan? Ahli waris terhormat, keluarga Gu terhina mabuk di bar kumuh. Menyedihkan. Bukan urusanmu, ini urusan pribadiku. Ayahmu menjadi target Lumon Group. Penderitaanmu. Sekarang ulah mereka tak percaya kau tak ingin balas dendam. Tentu aku ingin balas dendam. Tapi dia CEO Lumon. Apa yang bisa kulakukan? Aku akan membantumu. Kita gulingkan mereka bersama. Saat Lumon runtuh, semua miliknya akan jadi milikmu. Kau akan membuatnya selalu di bawah telapak kakimu. Tujuan kita sejalan, kita ingin hal yang sama. Mereka berdua, pria dan wanita itu, kita balas dendam bersama, Doku. Saat kita hancurkan Lumon Group, seluruh kekaisaran Gulin akan menjadi milikmu dan aku akan pastikan Lu Aning terinjak selamanya. Kakak. Ho kakak. Kakak. Putra kedua, berdiri sekarang. Ini bukan tempat untukmu bersujud. Lagi pula, orang statusmu tak pantas melakukan ini. Shah, cepat. Shah, bantu dia berdiri. Jangan sentuh aku. Aku tak akan bangun sampai bertemu kakak. Untuk hancurkan Lumon dari dalam, kamu harus dekat dengan Gulin. Cari kesempatan mencuri rahasia dagang mereka. Kakak, aku salah. Aksi ini mengganggu Tuan Gu. Aku datang minta maaf pada kakakku. Jika dia menolak, aku akan membenturkan kepala. Cukup. Tuan Gu. Kakak, kumohon, aku sudah belajar. Maafkan aku. Jelaskan kesalahanmu. Seharusnya tak mengkhianati ikatan kita. Tak seharusnya melupakan ikatan persaudaraan kita. Maafkan aku, kakak. Sepertinya ada yang membisik di telinganya. Apa katamu, kakak? Bukan apa-apa. Maksudku, mengakui kesalahan itu baik. Namun, harus ada konsekuensi. Konsekuensi apa? Tuan Zhang, pindahkan putra kedua ke departemen penjualan. Jika tak capai 8 juta penjualan bulan ini, keluarkan dia. Kau licik Gulin, berani menempatkanku di posisi tak berarti, tapi tak apa, akan kuhancurkan kau, cepat atau lambat.
Terima kasih, Kakak. Tuan Gu, kamu serius pertahankan dia di perusahaan? Aku tahu dia punya niat buruk. Bersabar dan rencanakan strategi. Ngomong-ngomong, gimana hadiah yang kuminta? Sudah siap? Tenang saja Tuan Gu, semua sudah siap, butuh usaha ekstra. Kau panggil aku ke sini hanya untuk makan malam? Kau bilang ulang tahunmu akan segera tiba. Ku cek kalender, hari ini hari itu. Tuanku, kasihanilah kami akan hentikan semua kegiatan ilegal. Mau kawan sekali kita ulangi lagi. Perdagangan organ, pencucian uang, penyelundupan, bajingan ini. Para pencari untung licik ini adalah hadiah ulang tahun spesial dariku untukmu. Inikah caramu memberi hadiah untuk perempuan, sekumpulan penjahat? Kau bisa membuat mereka menangis ketakutan. Bukankah ini hadiah yang sempurna? Ini caraku yang unik menunjukkan perhatian, romantisasi seorang pembunuh bayaran. Apa ini? Biar ku ajari Tuan Gu arti romansa sebenarnya. Perhatikan baik-baik Tuan Gu. Ini romansa ala perempuan. Tak kusangka kau punya kemampuan ini. Masih ada kejutan lainnya. Para pengintai ini merusak suasana. Bagaimana Tuan Gu? Sudah lebih romantis? Bagiku, kebahagiaanmu adalah romansa tertinggi. Kau peduli pada perasaanku? Gulin, jangan bilang kau benar-benar jatuh cinta padaku. Kau tidak benar-benar jatuh cinta padaku, kan? Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Aku ingin bersamanya. Bahkan jika nenek keberatan, takkan berarti. Apa dia ragu-ragu? Mungkin aku berpikir berlebihan. Bagaimana mungkin aku mengharapkan apapun darinya? Hampir lupa. Gulin tak lebih dari brengsek. Sebenarnya, Gulin, aku sudah mantap. Kita harus berhenti bertemu. Ini bukan pernah lebih dari transaksi bisnis. Aku tak bisa terus berinteraksi dengannya. Takkan kubiarkan brengsek ini main-main dengan hatiku. setelah semua ini, kau masih mengira ini cuma transaksi? Ya, transaksi kita sudah selesai. Tak ada alasan untuk tetap terhubung. Tuan Gu, jika kau ingin jaga harga diri kita, lepaskan saja. Karena kau suka transaksi, ini tawaranku yang lain. Jadi pacarku, sebutkan syaratmu. Jadi di matanya, aku selalu orang seperti ini. Mulai saat ini, kita putus total. Project South City, malam ini. Transaksi tepat pukul 21 Sila. Aku yang akan pergi sendiri. Jangan khawatir, CEO Gu, semua sudah siap. Kali ini, Lomon telah menanam banyak uang. Jika ada masalah, kita dalam bahaya. CEO Gu, apa Anda benar-benar yakin putra kedua akan membocorkan ini? Luojiu? Bukankah Anda bilang dia mencuri dokumen rahasia dari grup Lomon belakangan ini? Dokumen-dokumen ini semua untuk Luojiu. Membicarakan ini bikin kesal. Karena kebocoran ini, informasi rahasia perusahaan kita sudah rugi. Hampir 100 juta. Tidak apa, kuharap mereka menyukai hadiahku. Ada kabar tentang Master Ju. Malam ini pukul 21 Komola Barat Kota. Bagus, kabar ini tidak salah, kan? Jangan-jangan Gulin sengaja membocorkannya ke kalian? Tidak, dia sama sekali tidak percaya padaku. Di perusahaannya, aku cuman orang kecil, jangan khawatir. Lagi pula, kita pernah berhasil sebelumnya. Kau benar. Malam ini aku akan bawa orang ke sana. Baik, barang-barang Gulin pasti jadi milikku cepat atau lambat. Gu Chen sedang berencana melawan Gulin. Ini buruk. Aku harus cari cara untuk beritahu Gulin soal rencana Gu Chen. Ini tidak benar. Aku ini apa baginya? Kenapa aku merasa cemas mendengar kabar buruk tentang dia? Kenapa begitu gugup? Jangan-jangan aku benar-benar peduli padanya. Tidak mustahil, sama sekali tidak mungkin.
Gulin, kau berhutang nyawa padaku. Dari mana? Kenapa kau KP Plus datang? Nah, aku di sini. Siapa kau? Apa maumu? Mereka kabur sebelum pertarungan dimulai. Menyedihkan sekali. Di mana Gulin? Sudahlah, tidak penting. Asalkan barangnya sampai, itu cukup. Siapa di sana? Apa yang terjadi? Di mana dia? Kau Shuang Yu? Aku tidak percaya. Apa kau memang sehebat itu? Tangkap dia. Tuan Zhou, dia assassin terhebat. Shuang Yu, siapa yang berani? Tidak berguna. Serang. Kau pikir bisa? Bahaya, ada kabut. Lu Qingqing, sejak kapan kalian berdua bekerja sama? Jangan melawan. Tunggu saja dengan patuh. Gulin datang menyelamatkanmu. Bukannya kau mengancamku untuk tidak memberitahu Gulin apa kau mantan istrinya? Baik, akan kuberitahu. Mari lihat apa yang bisa kau lakukan. Apa yang ingin kau lakukan? Lakukan apa? Tentu kami akan memakaimu, mantan istrinya, untuk memancingnya ke sini. Dengar? Akan kubuat dia rasakan akibat menghina Tuan Zhou. Jangan naif, semua tahu Gulin yang paling dia benci. Mantan istri matre seperti aku, dia tak akan datang menyelamatkanku. Dia akan menyelamatkanmu atau tidak, segera akan ketahuan. Jangan angkat. Tolong Gulin, jangan angkat. Halo? Tuan Gu, bagaimana kabarmu? Kenapa kau menghubungiku? Kau pikir belum cukup pelajaran yang kau terima? Kau hanya berani lewat telepon. Dengar baik-baik, kau tak akan menyangka mantan istri adalah wanita yang paling kau sayangi. Mantan istriku, wanita yang paling kusayangi. Luo Jiu, informasi, sudah ketinggalan zaman. Dia wanita yang demi uang, rela melakukan apa saja, apa yang bisa disukai darinya. Jadi, di hatinya mantan istrinya, diriku, semenyeramkan itu. Cukup omong kosong. Dengar. Gudang Barat. Jika kau tidak datang, aku akan mencabik-cabik wanita ini. Silakan. Halo? Gulin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menunggu Gulin atau tidak? Lu Aning, Gulin sebenarnya tidak terlalu menyukaimu. Apa kau tidak merasa tersiksa dan patah hati sekarang? Ingin menangis? Hanya yang lemah menunggu diselamatkan orang lain. Bagaimana dia melepas talinya? Dia pakai pecahan kaca untuk memotongnya. Penjaga. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan. Lu Aning, kau monster. Dia punya identitas lain. Bayangan embun nomor 1 dalam daftar pembunuh bayaran. Pembunuh wanita terhebat yang masih hidup. Bagaimana kau bisa punya identitas rahasia ini? Kenapa kau bisa dapat Gulin dan jadi pembunuh bayaran teratas? Untung aku menyuruhmu semprotkan bius padanya. Efeknya tahan lama. Tapi saat efeknya habis, dia akan kabur lagi. Lalu bagaimana? Haruskah kita menunggu Gulin? Tentu saja. Kita harus menunggu. Aku punya firasat dia akan datang. Untuk wanita ini, lumpuhkan dia. Aku yang akan melakukan. Lu Aning, setelah kau dilumpuhkan, lihatlah kau berlagak kuat. Ada apa? Dadaku tiba-tiba sakit. Tuan Gu, penting. Nona Shuang Yu hilang. Apa bom? Kau takkan menyangka, mantan istrimu adalah wanita yang paling kau pedulikan. Dia maksud Shuang Yu tadi. Datang. Siapa itu? Di mana Lu Aning? Apa dia mantan istriku? Dia sudah di sampingmu selama ini. Dia mengikutiku. Tidak mungkin. Shuang Yu. Tuan Gu, kamar Aning. Ada di ujung sana. Di sebelah sana. Shuang Yu. Dengar. Gudang sisi barat. Jika kau tidak datang, kuhancurkan wanita ini berkeping-keping. Shuang Yu. Mungkin mana Shuang Yu jadi mantan istriku? Tidak mungkin. Dia tak mungkin dalam bahaya. Akta perceraian? Ini mustahil. Mantan istri Luo Jiu pasti bukan dia.
Pak Gu, apa kalian sudah menemukan Shuang Yu? Dari pihak kami, tidak ada kabar sama sekali. Mantan istriku, dialah yang paling kusayangi. Luo Jiu, informasimu sudah ketinggalan zaman. Dia wanita yang rela melakukan apa saja untuk uang. Dia bisa lakukan apapun. Apa yang bisa disukai darinya? Cukup bicara. Aku peringatkan kau, gudang Westside, jika kau tak datang, akan kurobek-robek wanita ini, hancur berkeping. Silakan saja. Gudang Westside, pergilah ke gudang Westside. Lu Aning, meskipun hanya jadi pemburu bayaran top. Lalu, kenapa? Biarpun kau bisa dapatkan CEO, Lomon Group menyukaimu. Pada akhirnya, kau tetap terjebak di tanganku. Bodoh. Kau, Lu Aning, akan kubunuh kau. Sudah, menyimpannya hidup masih berguna. Tuan ke-9 Gulin, Gulin sudah di sini. Apa? Gulin sudah datang. Bagus Gulin. Hari ini kau tak akan pergi hidup-hidup. Tuan ke-9, ada yang tidak beres. Selain anak buah Gulin, ada juga Shadow Syndicate. Frostshade. Dia tahu identitas asliku. Siapa berani menyentuh kita dari masyarakat bayangan? Kau lepaskan aku, kakak. Aku salah, kak. Kakak. Masyarakat bayangan juga ada di sini. Jangan bergerak. Bergerak dan dia mati. Tampaknya ikatan kalian sangat dalam. Aku menunggu bertahun untuk momen ini. Kau memaksaku ke pojok. Hari ini akan ku akhiri ini. Lempar pisau itu. Ambil itu. Sekarang tusuk jantungmu. Gulin, lupakan aku. Lari atau akan ku tusukkan ini ke lehernya. Berani kau? Tidak. Kini giliranmu terjepit. Berhenti. Entah kau Frostshade atau mantan istriku, hatiku milikmu. Luojiu, akan kubunuh kau. Kusumpah kau akan mati. Luojiu. Lu Aning. Lu Aning. Aku bisa melihatnya. Shuang Yao memang menyukaimu. Jika kelak kau membiarkannya terlibat bahaya lagi, kuperingatkan kau, aku tak akan mengampunimu. Kau tak perlu mencampuri urusan kami. Lagi pula, tak akan kubiarkan dia terancam bahaya apapun lagi. Dokter cepat. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku hanya sudah memakai seluruh tenagaku. Tidak masalah, kau tenang saja. Begitu buka mata, kau pasti akan melihatku ya. Gulin, Aning, kau sudah bangun. lihat keadaanmu yang menyedihkan ini. Tanganku. Dokter bilang ini sementara. Ada apa denganku? Lukamu terlalu parah. Apakah aku bisa pulih? Kau berbohong padaku. Semua ini hanya sementara. Aku akan menemanimu, ya. Mereka yang menyakitimu telah membayar dengan darah. Anggota geng Luojiu sudah dihukum, sepupumu akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Bagaimana dengan ibu tiriku? Dia datang mencarimu, tapi anak buahku mengusirnya pergi. Kurasa kau mungkin tak ingin menemuinya. Dilihat dari satu sisi, aku sudah berhasil balas dendam. Bagaimanapun sejak kecil, aku ingin ibu dan anak itu merasakan rasanya kehilangan segalanya. Saat kecil, ayahku terbaring sakit. Zhang Qing dan putrinya meninggalkanku di jalanan saat berusia 8 tahun. Jika bukan karena pemimpin komunitas bayangan menemukan dan melatihku, aku mungkin sudah mati kelaparan. Kukira aku bisa menjadi pembunuh yang menghukum kejahatan, membasmi pedagang korupsi, tapi sekarang kedua tanganku terluka parah. Aku bahkan tak bisa melindungi diri sendiri. Aning, mulai sekarang, aku akan jadi senjatamu. Wah, pencuri kecil dari mana ini? Bahkan berpakaian seperti pembunuh. Sakit. Aku akan panggil dokter. Kau bohong padaku. Sudah kukatakan sebelumnya, yang paling disukai pembunuh adalah perasaan menantang dalam menggoda orang. Gerakanmu lincah, tampaknya pemulihanmu cukup bagus di sini.
Halo nenek, Katanya Aning sudah pulih. Kenapa dia belum kembali mengunjungiku? Aku sudah merencanakan hari pernikahan kalian. kami akan kembali bulan depan. Kenapa terburu-buru? Tentu saja, aku ingin melihat cucu menantuku yang berharga. Jika kau dengar nasihatku dan cepat menikah lagi, kau sudah bisa mendapatkannya. Dan aku sudah bisa menggendong cicitku. Nek, sinyal kami tak bagus. Dasar bocah tengik. Kalau nenek tahu panggilan ini menunda kelahiran cicitnya, apakah dia akan menyesalinya? Jangan omong kosong. Kalau sampai semua kekasihmu tahu, mereka pasti cemburu. Kau ampunilah aku. Aku cuma mengarang skandal itu untuk bercerai denganmu. Tak ada kekasih. Jangan menyangkal. Katanya ada foto bukti. Perlihatkan buktinya. Biar ku cari. Kau benar-benar ingin lihat? Kenapa? Tak rela? Memang sedikit tak rela. Hebat kau Gulin. Biar kulihat penggoda yang mana. Ini. Jadi pada akhirnya, selingkuhan itu adalah aku. Kenapa kita tak terikat lebih awal? Mulai sekarang, kita akan tetap terikat. Nyonya Gu, mohon bimbingannya di masa depan. Tuan Gu, mohon bimbingannya di masa depan.